Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 21 dari kelanjutan Battle Trogdevan ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berencana untuk memindahkan benua Dodi. Dia lalu bertanya, bagaimana caranya? Ucap dari Xiaoyan, ya metode ini memang tidak sulit. Kamu hanya cukup mengatur formasi, tetapi melakukan itu akan menghabiskan sumber daya. Dan masalah yang paling penting dari ini adalah arah pergerakannya. Begitu kamu memasuki wilayah udara dunia lain, aku khawatir kamu akan diserang oleh mereka. Ucap dari Wu Tianyu. Mendengar itu, Xiaoyan pun sedikit memikirkan sesuatu. Dunia di sekitarnya, yaitu Istana Surgawi Gongha, Alam Dewa Darah, dan Istana Surgawi Leyang, serta banyak dunia lainnya. Dan benua Dodi dapat bergerak bebas menuju batasan wilayah mereka. Dan Xiaoyan memegang darah lisensi jiwa penguasa alam dunia itu. Jadi tentu saja mereka tidak akan berani menyerang benua Dodi. Setelah itu, Xiaoyan lalu berkata, "Senior, bisakah Anda mengatur formasi ini? Jika Anda bisa, aku akan sangat berterima kasih atas itu." "Ya, tentu saja aku bisa," jawab dari Wu Tianyu. "Terima kasih banyak," ucap dari Xiaoyan. Untuk sementara waktu, masalah keamanan benua Dodi sudah dipecahkan, tetapi Xiaoyan ingin benar-benar meredakan krisis benua Dodi dalam jangka yang sangat panjang. Dan untuk melakukan itu, Xiaoyan harus menguasai seluruh aliansi dewa dan mengatur ulang aliansi dewa. Dan setelah sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Xiaoyan, mungkin masalah ini bisa diselesaikan. Namun kekuatan Jin Tangwei terlalu kuat, dan bahkan klon dewa asli tidak bisa untuk melawannya. Jika Xiaoyan ingin menguasai aliansi dewa, maka mengalahkan Jin Tangwei lah satu-satunya kuncinya. Jika Xiaoyan ingin membunuh Jin Tangwei, Xiaoyan harus menerobos ke tingkat immortality. Dan dengan bantuan klon dewa asli, Xiaoyan mungkin dapat melawan Jin Tangwei. Dan tentu saja ada cara lain, yaitu dengan memiliki 9 klon yang kuat. Namun tampaknya metode ini masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Xiaoyan juga saat ini sudah merasa sangat cemas, tetapi kecemasan ini tidak berpengaruh kepadanya. Karena rasa cemas ini akan membuat Xiaoyan menjadi lebih kuat lagi. Saat meminum teh, Lei Bo lalu memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang bingung. Dan kemudian dia pun bertanya, "Xiaoyan, bukankah kamu telah merebut tubuh leluhur iblis immortal? Dengan kekuatan fisik tubuh leluhur iblis immortal, kamu seharusnya bisa memecahkan masalah ini." Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menggelengkan kepalanya. Tubuh fisik leluhur iblis immortal memang sangat kuat, tetapi kondisinya sangat jauh dari masa kejayaannya. Dia sudah di ambang batas, dan tubuhnya benar-benar hancur. Dia hampir tidak memiliki kemampuan untuk bertarung lagi saat ini, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Lei Bo dan juga Wu Tianyu sama-sama menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat heran ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tetapi mereka tahu bahwa Xiaoyan berbicara dengan sangat jujur. Lagi pula, ketika mereka tiba, Xiaoyan juga sudah hampir dibunuh oleh Jin Tianlong. Ngomong-ngomong, Senior Lei Bo dan Senior Valkyrie, apakah kalian tahu belahan dunia mana yang memiliki ilmu alkemis terkuat? Sehingga aku bisa membuat ramuan yang memperbaiki tubuh fisik klon leluhur iblis immortalku, ucap dari saya. Keadaan klon iblis leluhur atau iblis immortal membuat merasa sangat sakit kepala untuk Xiaoyan. Lagi pula, selama kekuatan fisik klon leluhur iblis immortal dapat dipulihkan, kekuatan tempur Xiaoyan akan meningkat lebih satu tingkatan ke depan. Kuil obat roh. Lei Bo dan juga Wu Tianyu pun berkata serempak, dan sebuah nama muncul di benak mereka pada saat yang bersamaan. Kuil obat roh, ucap dari Xiaoyan. Gua klarifikasi sebentar. Wu Tianyu dan Valkyrie itu adalah orang yang sama.
Jadi kemarin maaf karena gue baru ngedit lagi dan gue kurang fokus, jadi Wu Tianyu-nya ada sebagai orang lain. Ternyata Wu Tianyu itu adalah Valkyrie, oke? Lanjut. Dia baru saja mendengar nama ini pertama kalinya di dalam hidupnya. Tempat itu terletak di Nanming Void. Kabarnya ada alkemis terkuat di sana. Dan di sana tidak ada kekurangan obat. Obat ajaib di sana pasti ada obat untuk memperbaiki tubuh klon leluhur iblis immortal, ucap dari Leibo. Nanling Point. Nanling Point adalah lautan point terbesar di antara 4 lautan point lainnya. Xiaoyan lalu mengkerutkan keningnya setelah mendengar kata-kata itu. Karena dalam rencana Xiaoyan, setelah kembali ke benua Dodi dan mendapatkan Su Tianlei, dia akan pergi ke North Ming untuk menuju dunia bawah dan mencari semua orang dari tim Fearless yang telah hilang. Tetapi dalam situasi saat ini, Xiaoyan malah menjadi ragu-ragu. Dan dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia bisa mengumpulkan semua anggota tim Fearless lagi, apakah dia sudah mampu untuk melindungi mereka semua atau tidak? Karena kelemahan ini, benua Dodi hampir saja dihancurkan. Menjadi lebih kuat dari sekarang, poin yang sangat penting untuknya. Setidaknya, sekarang Xiaoyan membutuhkan kekuatan klon leluhur iblis immortal. Jadi pemulihan klon leluhur iblis immortal ada di posisi prioritasnya atau lebih utama. Hanya dengan cara ini saja, Xiaoyan bisa melindungi semua orang dari tim Fearless. Kuil Obatro. Kalau begitu, kita akan pergi dan memeriksanya, ucap dari saya. Apakah kamu juga seseorang alkemis? Tanya dari Wu Tianyu sambil memandang ke arah Xiaoyan dengan rasa ingin tahu yang sangat besar. Ya, bisa dibilang seperti itu. Namun, aku hanyalah seorang konten kreator, belum termasuk jadi YouTuber. Ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum saat menjawab pertanyaan itu dengan sangat singkat. Tubuh leluhur iblis immortal mungkin memerlukan ilmu alkemis yang sangat kuat untuk membuat pil obat yang bisa memperbaiki tubuhnya. Bahkan, jika kamu bisa pergi ke sana, untuk mendapatkan resep obat seperti itu adalah hal yang sangat rumit. Ucap dari Wu Tianyu. Saat ini, Valkyrie benar-benar menyangka bahwa Xiaoyan hanyalah seseorang alkemis yang biasa-biasa saja. Dan soal itu, aku selalu percaya kepada keberuntunganku, ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Kalau begitu, ini sangatlah kebetulan. Dan karena kami juga akan pergi ke lautan Point Nanling. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Ucap dari Leibo sambil menatap ke arah Xiaoyan. Oh, jadi kalian juga akan pergi ke kuil Obatro? Tanya dari Xiaoyan. Leibo lalu menggelengkan kepalanya. Tetapi tidak sekarang. Karena aku juga harus menyelesaikan beberapa masalah terlebih dahulu, ucap dari Leibo. Tunggu dulu, masalah apa itu? Tanya dari Xiaoyan. Haha, kamu tidak perlu repot-repot untuk memikirkan masalah kami. Masalah itu biarkan kami saja yang urus. Ya, sebagai reinkarnasi Supreme, meningkatkan kekuatanmu adalah tugas yang paling penting untukmu. Ada tempat yang sangat bagus untuk berlatih di Nanling Point. Tetapi, masih 1000 tahun lagi sebelum tempat itu bisa dibuka. Jadi, sebaiknya kamu segera pergi ke sana dan begitu tempat itu bisa dimasuki, kamu akan bisa memasukinya. Saat Leibo berbicara, Wu Tianyu lalu memandang ke arah Leibo dengan tatapan yang aneh. Hei, apakah kamu ingin memintanya untuk melakukan sesuatu yang belum bisa dia lakukan? Tanya dari Wu Tianyu. Apakah ada masalah mengenai itu? Leibo pun berbalik bertanya kepada Wu Tianyu dengan wajah yang terkejut. Kamu sudah tahu tempat itu. Orang biasa tidak akan bisa pergi dengan mudah. Kali ini Leibo lah yang memandang ke arah Wu Tianyu dengan tatapan yang aneh. Apakah kamu pikir reinkarnasi Supreme adalah orang yang biasa? Pikiranmu yang seperti itu benar-benar berbahaya, ucap dari Leibo sambil memandang ke arah Wu Tianyu. Tetapi tempat itu memang sangat berbahaya. Nyawanya bisa terancam di sana. Kamu dan aku tahu bahwa cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan adalah menghadapi pertempuran yang lebih ekstrim, bukan? Di sana adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatan. Dan aku yakin Xiaoyan akan bisa bertahan di sana, ucap dari Leibo. Wu Tianyu masih merasa bahwa efektivitas tempur Xiaoyan masih biasa-biasa saja dan tidak terlalu istimewa baginya.
Dan Xiaoyan tidak akan bisa beradaptasi dengan tempat seperti itu. Ya, maklum saja, tempat itu memang sangat berbahaya. Nama tempat itu adalah Killing Heaven. Tetapi, kamu harus tahu bahwa banyak orang yang mati setelah memasuki Killing Heaven itu. Meskipun ada banyak peluang di dalamnya, tetap saja resikonya masih terlalu besar. Meskipun Xiaoyan adalah seseorang reinkarnasi dari Supreme, aku tidak menyarankan kamu untuk pergi ke sana atau pergi ke Killing Heaven. Hanya ada satu alasan yang aku akan jelaskan, yaitu di sana terlalu berbahaya, ucap dari Wu Tianyu sambil memandang ke arah Xiaoyan dengan sangat serius. Mendengar ini, Lei Bo tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi keputusannya tergantung kepada Xiaoyan sendiri. Sepertinya, aku menjadi agak tertarik untuk pergi ke Killing Heaven. Bagaimana caranya aku bisa ke sana? Tanya dari Xiaoyan. Dia pun meremas dagunya dan berkata dengan sangat ringan. Tampaknya ucapan Wu Tianyu tidak berpengaruh kepada Xiaoyan. Malahan itu membuat Xiaoyan semakin bersemangat untuk pergi ke arah Killing Heaven. Karena masalah yang paling mendesak bagi Xiaoyan saat ini adalah peningkatan kekuatannya sendiri. Yang dia butuhkan adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Meskipun tempat bernama Killing Heaven itu sangatlah kejam dan berbahaya, dia harus ke sana untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Tunggu dulu, dengan kemampuanmu saat ini, kamu pasti akan mati di dalam sana, ucap dari Wu Tianyu sambil memandang ke arah Xiaoyan. Pandangan matanya menjadi lebih serius lagi dan dingin. Apakah kamu berani bertarung denganku? Ucap dari Wu Tianyu dengan tegas untuk menguji Xiaoyan. Baiklah, tentu saja aku berani, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Lei Bo pun lalu berkata, dia sama sekali tidak takut kepadamu, Wu Tianyu. Ya, keberanian yang sangat bagus. Aku tidak menggunakan sumber energi dalam pertempuran ini. Aku pasti bisa mengalahkanmu hanya dengan menggunakan satu trik saja, ucap dari Wu Tianyu sambil memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang jijik. Baiklah kalau begitu, mohon bantuannya, jawab dari Xiaoyan sambil mengepalkan tinjunya. Dia tahu bahwa Wu Tianyu tidak akan berbasa-basi lagi. Dan Xiaoyan pun harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk pertarungan kali ini. Kemudian dua orang pun langsung meluncur keluar dari ruangan dan melayang di udara. Pertempuran yang tidak sengaja ini harus dilaksanakan dan sudah ada di depan mata. Sementara itu, Lei Bo dengan tergesa-gesa mengangkat meja dan kursi keluar ruangan. Dia minum teh sambil menonton pertempuran yang akan berlangsung di udara itu. Kedua sosok itu pun langsung melesat dan sebuah raungan bergema di kota Jusi, sehingga menarik perhatian semua orang yang ada di kota itu. Saat ini Xiaoyan tidak menggunakan sumber gasnya dan dia akan berfokus pada tinju dan tendangannya saja untuk menyerang Wu Tianyu. Seranganmu itu sangatlah lambat. Dan serangan seperti itu akan membuatmu mati di hari pertama saat kamu memasuki Killing Heaven, ucap dari Wu Tianyu sambil membentak Xiaoyan dan melihat atau mengamati serangan-serangan Xiaoyan ini. Xiaoyan meningkatkan kecepatannya setelah mendengar kata-kata itu. Dan di detik-detik berikutnya, Wu Tianyu pun meledakkan pukulannya dan meninju perut Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan melesat ke arah belakang. Jadi kamu hanya akan mengandalkan keberanianmu saja di Killing Heaven dengan cara seperti itu. Keberanianmu ini tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu di sana, ucap dari Wu Tianyu sambil menggelengkan kepalanya. Dia merasa sangat kecewa dengan apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan saat ini. Xiaoyan lalu menstabilkan sosoknya dan tersenyum malu. Lalu dia menggaruk kepalanya. Sepertinya kekuatanku masih terlampau jauh dengan kekuatanmu ya, ucap dari Xiaoyan. Lalu apakah kamu masih ingin tetap akan pergi ke Killing Heaven dengan kekuatanmu saat ini? Tanya dari Wu Tianyu. Tentu saja aku berani. Aku hanya ingin tahu seberapa besar celah kekuatan di antara kita sekarang. Dan sepertinya aku semakin tertarik untuk pergi ke Killing Heaven, ucap dari Xiaoyan. Setelah pertempuran yang terjadi dengan singkat ini, Xiaoyan merasa bahwa dia masih memiliki celah yang sangat besar untuk bisa mengalahkan Wu Tianyu. Sedangkan Wu Tianyu sendiri memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang tubuh fisik dan pertempuran. Pada level Xiaoyan saat ini, Xiaoyan bahkan tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun dari Wu Tianyu.
Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Tanya dari Wu Tianyu. Dia benar-benar kesal setelah membujuk Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tidak pernah mendengarnya. Aku hanya ingin memiliki kekuatan yang lebih kuat dari hidupku yang hanya satu kali ini, ucap dari Xiaoyan sambil menjawab pertanyaan itu dengan sedikit senyuman. Apakah kekuatan itu sangat penting bagimu? Tanya dari Wu Tianyu. Tentu saja, saat ini aku tidak cukup kuat. Jika bukan karena kalian berdua yang membantuku kali ini, mungkin aku sudah dapat dipastikan sudah mati dan benua Daudi pun hancur saat ini, ucap dari Xiaoyan. Tahukah kamu, ketertarikan emosi seperti itu hanya akan menjadi kelemahanmu saja. Oh, benarkah? Aku pikir malah sebaliknya. Semua keterkaitan emosi adalah akar dari kekuatanku. Aku berbeda dari Supreme karena aku masih manusia. Setidaknya, secara emosional, aku masih seseorang manusia, ucap dari saya. Saat ini, Wu Tianyu mungkin tidak dapat memahami apa yang Xiaoyan katakan. Karena dia sebelumnya telah hidup sendirian terlalu lama. Dia berpikir bahwa hal-hal seperti semangat atau perasaan itu hanyalah akan menjadi hambatan. Jadi Wu Tianyu sudah menyingkirkan semuanya pada saat dia sendirian. Aku benar-benar tidak bisa mengerti apa hal itu, ucap dari Wu Tianyu. Maksudnya di sini mungkin Wu Tianyu tidak percaya kepada semangat. Jika seseorang manusia itu harus bersemangat, bukan? Dan itu adalah hal yang lumrah. Tapi untuk Wu Tianyu, sesuatu semangat saja tidak cukup. Begitulah kira-kira. Aku rasa itu tidak perlu dipahami. Setiap orang memiliki alasan masing-masing untuk menjadi lebih kuat. Aku tetap berterima kasih kepada senior atas saran yang Anda berikan. Aku juga menghargai kebaikan para senior kepadaku. Tetapi saat ini, aku sangat membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi. Dan aku akan memutuskan untuk pergi ke Killing Heaven, ucap dari saya. Ya, meskipun aku tidak bisa memahamimu, aku suka dengan rasa percaya dirimu itu. Kamu pantas mendapatkan rasa hormat dariku, ucap dari Wu Tianyu sambil menatap ke arah Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan juga sebenarnya membuat Wu Tianyu tidak lagi terlalu terjerat dalam pemikirannya. Dia merasa lega kali ini. Sebenarnya, dulu juga ada seseorang yang pernah membujuk Wu Tianyu untuk tidak pergi ke Killing Heaven. Tetapi dia juga mengambil keputusan seperti Xiaoyan. Dan sekarang, pada akhirnya, dia memilih untuk pergi ke Killing Heaven. Dan nama Valkyrie yang besar itu berasal dari dia saat keluar dari Killing Heaven. Oh, jadi nama Valkyrie itu berasal saat ketika dia keluar dari Killing Heaven. Dan dia pun mendapatkan kekuatannya saat ini ketika dia keluar dari Killing Heaven. Melihat kedua orang yang sedang berbicara canggung di udara, Lebo benar-benar tidak bisa menahan tawanya. Setelah Xiaoyan dan juga Wu Tianyu saling berjabat tangan, mereka kembali ke aula Xiao. Misi yang diberikan permaisuri kepada kami telah selesai kali ini. Ini sudah waktunya untuk kami pergi dari sini. Kami tidak ingin tinggal terlalu lama di sini, ucap dari Wu Tianyu sambil memandang ke arah Lebo. Padahal Lebo sama sekali tidak berniat untuk pergi sekarang dan dia agak tidak senang dengan hal itu. Tunggu dulu, pergi. Hei, teh di sini sangat enak loh. Dan lagi pula, kita jarang sekali mendapatkan waktu santai seperti ini. Hah, kelakuanmu ini benar-benar sangat menyebalkan, ucap dari Lebo. Apakah kamu ingin berkelahi denganku? Ucap dari Wu Tianyu. Ya, baiklah. Ayo kita pergi sekarang. Xiaoyan, kami akan segera pergi dulu. Dan sampai jumpa lagi nanti, ucap dari Lebo. Dia lalu mengepalkan tinjunya kepada Xiaoyan. Dan dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat kepada Xiaoyan untuk berbisik. Tahukah kamu bahwa wanita ini sangatlah galak? Sepertinya dia ditakdirkan untuk tidak pernah mendapatkan seseorang pria manapun. Ucap dari Lebo. Setelah berbicara, Lebo pun lalu memperhatikan Wu Tianyu dengan sangat hati-hati. Dan sepertinya Wu Tianyu tidak memperhatikan bisikan Lebo kepada Xiaoyan atau dia berbisik tidak ketahuan. Lalu Lebo pun tersenyum kepada Xiaoyan. Dan setelah mereka berpamitan, Lebo dan juga Wu Tianyu pun segera pergi dari sana. Dan setelah Lebo dan Wu Tianyu pergi, Xiaoyan memasuki sebuah ruangan. Di sana dia ingin melihat kondisi Xiao Wutian. Luka Xiao Wutian sepertinya jauh lebih berat dari apa yang diperkirakan oleh Xiaoyan saat ini. Meskipun begitu, setelah menelan pil yang disempurnakan oleh Xiaoyan, kondisi Xiao Wutian
meningkat secara signifikan. Tetapi lukanya memang harus disembuhkan secara perlahan. Xiaoyan lalu memurnikan beberapa pil obat lagi untuk mengobati tubuh Xiao Wutian. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan benar-benar pergi ke Killing Heaven ya setelah mungkin membuat beberapa obat untuk Xiao Wutian supaya Xiao Wutian lebih cepat sembuh lagi? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih. Dan satu lagi ya, kemarin gue lupa minal aizin wal faizin ya. Mungkin gue lupa karena gue emang gak kemana-mana sih. Kayak kalian yang mungkin healing-healing. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah. Assalamualaikum.